Kembali tentang budayawan Cak Nun. Ini bukan berarti sebagai ulasan atau narasi yang tujuannya menyalahkan, kemudian membuat perbandingan dengan tokoh lain, kemudian membenarkan. Ini bukan. Sekali lagi bukan. Dan saya ulas ini kan memang dari sejak awal saya mengenal Cak Nun. Sekali lagi ya, saya mengenal Cak Nun, tapi pasti beliau nggak akan pernah kenal dengan saya. Karena saya dibilang mungkin sama dengan para pengikutnya, yang sampai hari ini dengan setia menghadiri acara-acara yang memang sudah dibuat oleh timnya dari Cak Nun. Entah itu di pengajian-pengajian acara-acara yang berformat pengajian, kemudian mengundang beberapa tokoh lokal di situ, atau acara format ngobrol bebas. Dan saya menarik kembali tahun-tahun yang sudah berlalu. Kenapa saya menarik kembali tahun-tahun yang sudah berlalu terkait dengan budayawan ini? Begini, santai saja kita bicara satu arah, tapi ini bukan khotbah ya. Kalau dialektika itu kan bicara dua arah. Kalau hanya satu arah, itu berarti khotbah. Tapi saya mencoba, ini bukan khotbah, ini bukan menggurui, ini bukan seolah-olah. Atau agenda saya itu membandingkan tokoh yang kita ikuti sebagai guru. Bukan, ini sebagai penyeimbang saja, supaya informasi-informasi yang sekarang beredar di media sosial itu menjadi bahan pemikiran kita kembali dan tidak gampang terprovokasi. Tahun 1989 itu saya mulai aktif di dunia teater. Dan setelah lulus tahun 90, saya bergabung pure dengan salah satu sanggar yang ada di Yogyakarta, yang pada waktu itu diketuai oleh Mas Ali Mustopa Traju Trisna, yang kebetulan punya istri kepala sekolah di SMA 7 Yogyakarta, itu Ibu Nuni. Nah, di dalam sanggar itu, memang sebelumnya saya sudah mengikuti festival teater SLTA SDIY, itu tahun, kalau nggak salah, tahun 88-89 ya. Saya kelas 3 itu waktu itu. Kemudian, karena dunia teater ini saya anggap sebagai media yang pas buat diri saya lanjut. Ketika tahun 91, saya bergabung dengan sanggar Sangkerta ini. Sekarang sudah nggak ada. Jadi sanggar Sangkerta itu artinya sanggar peran serta masyarakat. Karena di atasnya ada memang bentukan juga, semacam LSM gitulah, itu namanya PPM, Pusat Peran Serta Masyarakat, berkantor di Pasar Minggu, Jalan Empang 3 kalau nggak salah. Kalau PPM masih ada sekarang, dan para pengurusnya juga sebagian masih ada. Nah, tahun 91 itu, saya kebetulan juga ditunjuk sebagai ketua panitia Festival Teater SLTA SDIY. Nah, dari situlah
saya mulai bergaul dengan para seniman Jogja saat itu, baik dari seniman perupa, seniman teater, juga para penulis sastra, esai, atau kolumnis yang aktif di Harian Bernas dan Harian Kedaulatan Rakyat. Dan saat itu saya memang sering diwawancari oleh awak media dari Bernas maupun KR dalam konteks Festival Teater SLTA DIY ini. Akhirnya saya berjumpa juga dengan beberapa tokoh yang sekarang masih eksis, seperti Mas Butet Kertarajasa. Itu beliau memang sebelumnya adalah aktor terbaik festival teater. Jadi memang festival teater ini tidak berdiri sendiri, ini ada kaitannya dengan festival teater sebelumnya. Itu pusatnya kegiatan itu di Purna Budaya. Nah, setelah juga bergaul dan mengenal dengan Mas Butet, juga kenal juga dengan akhirnya Cak Nun. Tapi saat itu saya tidak terlalu memperhatikan baik tulisan-tulisan Cak Nun yang ada di mass media atau beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh Cak Nun. Saya memang tidak memperhatikan. Membaca pernah, tapi tidak terlalu fokus Cak Nun ini seperti apa. Setahu saya Cak Nun memang sering ketika acara itu, festival itu, wirawiri di Purna Budaya sebagai komentator. Bisa juga dibilang sebagai sesepuh lah. Karena kan memang beliau ini awalnya kan memang dari apa? Ya ikut juga menorehkan apa ya namanya peran aktifnya kemajuan teater di Jogja. Nah, itu saja sebetulnya. Dan akhirnya saya juga kenal dengan aktor-aktor teater yang lain dan sutradara yang lain yang ada di Indonesia, seperti Mas Agung Waskito yang itu sudah almarhum. Dan kalau Anda tahu Mas Agung Waskito ini siapa, itu adalah penulis, waktu itu penulis sinetron Aku Ingin Pulang yang tayang di SCTV. Saya lupa tahunnya, tayang tahun berapa, tapi beliau memang sudah almarhum. Dan saya aktif juga mengikuti selain saya di Sanggar Sangkerta, saya juga aktif juga di sanggarnya Mas Agung Waskito. Kalau tidak salah, waktu itu bernama Teater, lupa saya. Tapi waktu ada, mungkin Anda ingat itu ada pementasan Lautan Jilbab. Nah itu kalau tidak salah, sutradaranya adalah Mas Agung Waskito. Dan penulis naskahnya, itu kalau nggak salah adalah Cak Nun. Nah disitulah saya mulai kenal Cak Nun. Ada juga saya kenal juga akhirnya dengan Mas Wani Darmawan. Itu seorang aktor juga teater. Dan sekarang saya juga nggak tahu kabarnya gimana. Juga Agus Nur, ini dari Gandrik, itu senior banget. Kemudian Agus Lilur. Kemudian penulis aktif sinetron waktu itu di TVRI itu Mas Puntung C. Punjabi kalau nggak salah namanya. Juga ada penulis juga namanya Mas Agus SP. Kalau Mas Puntung ini sutradara, dan saya sempat terlibat dalam sinetron waktu itu. Sinetron acara di televisi Jogja. Dan saya masih ya gondrong itulah. Dan kegiatan saya memang tiap hari seringkali di Malioboro, yang Malioboro waktu itu nggak seperti sekarang ini. Yang sekarang kan industri kuliner ya. Sekarang ini menjadi industri kuliner maksudnya. Nah, saat itu memang masih pedagangnya nggak seperti itu, tapi pedagang angkringan saja, seperti sekarang ini. Dan itu ngumpulnya para seniman waktu itu di situ. Dan saya juga, waktu itu juga, istri saya ini gimana sih? Itu istri saya tadi. Gus Fuad, waktu itu memang belum jadi kiai. Beliau masih aktif
di dunia sastra sebagai penulis, kemudian juga pelukis juga, dan aktivis seniman lah, yang pada gerakannya Gus Fuad ini juga aktif menulis isai-isai, menulis puisi juga. Dan setahu saya beliau sering kerja bareng dengan Mas Sri Harjanto Said, yang beliau juga sudah almarhum. Dan pernah saya sebut di video awal saya, Mas Indra Tranggono. Nah, disitulah saya mulai kenal Cak Nun. Dan setahu saya waktu itu Cak Nun mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Ya, begitulah seniman. Dan pasti kalau Anda belum tahu, jadi gini, setiap apapun itu namanya, pasti ada sisi gelapnya. Dan di sini, setelah saya masuk ke dunia seni, dunia kesenian di Jogja, seni panggung, itu memang di luar panggung itu sisi gelapnya luar biasa. Mungkin Anda bisa menafsirkan sisi gelapnya seperti apa di dunia kesenian itu. Saya juga mengalami kurang lebih 3 tahun, 4 tahun di luar panggung ya. Itu sisi gelapnya luar biasa. Seniman-seniman itu, baik seniman yang masih istilahnya belum punya nama, atau tokohnya langsung, baik seni rupa, puisi, atau istilahnya sastrawan lah, apalagi teatrawan, atau sebagai aktor, atau mungkin penulis. Itu sisi gelapnya, itu yang saya amati sisi gelapnya. Kalau dunia panggung ya sudahlah, palingan seperti itu. Setelah kita pentas, selesai, kemudian dikomentari pementasan itu, dikritik dan lain sebagainya. Tapi lucunya memang saat itu, jadi yang nonton teater ini juga pemain teater, jadi ya lucu banget. Tapi seru, waktu itu sangat dinamis sekali. Ya berkat orang-orang ini, tokoh-tokoh yang sekarang masih eksis ini, seperti Cak Nun, seperti Mas Butet Kertarajasa, termasuk Gus Fuad yang sekarang kan sudah menjadi kiai. Nah, dari situlah saya bisa akhirnya menyimpulkan, bukan menyimpulkan ya, mengasumsi, karena memang kehidupan ini kan nggak ada kesimpulannya, bahwa Cak Nun memang punya latar belakang kehidupan yang pahit sekali, dan para pengikutnya pasti tahulah seperti apa. Nah, menurut saya dari pengalaman pahit itulah, mau tidak mau, orang harus survive atau survival. Ya, karena semua serba terbatas. Makanya dari dulu Cak Nun ini memang kritis sekali. Tapi bagaimanapun juga kehebatan seseorang, pasti ada masanya. Dan setelah tahun 2000-an, saya mencoba lagi menggali satu persatu. Ternyata yang ada kan YouTube ya. Ya saya coba buka, oh sekarang Cak Nun sudah seperti ini. Sudah membuat beberapa kegiatan pengajian atau kegiatan di dialek budaya yang dikemas dengan format pengajian. Ya itu sah saja, saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak, di sini saya benar-benar mencoba objektif.
Cuman setelah saya banyak cerita, banyak berdiskusi dengan, ini mungkin saya ulang lagi ya, dengan Gus Fuad Pleret yang notabene beliau adalah satu angkatan yang akrab, artinya terafiliasi dengan dunia kesenian di Jogja. Kan mau tidak mau Gus Fuad tahu persis seperti apa Cak Nun itu. Sisi gelapnya. Kalau orang deket itu saya kira yang pasti yang akan dicari sisi gelapnya. Kalau si terangnya udah itu keep kan. Jadi Gus Fuad ini tahu persis sisi gelapnya Cak Nun ini seperti apa. Cuman karena memang Gus Fuad ini punya pribadi yang halus, yang lembut ya menurut saya. Meskipun kalau ngomong seperti itu, ya tetap ditampung aja. Bahkan ketika Cak Nun sudah sekarat, mohon maaf ya, Cak Nun udah sakit benar-benar parah, Gus Fuad yang membantu. Tapi bukan di sini terus Gus Fuad menjadi pahlawan, bukan ya. Tetap Gus Fuad sebencinya dia dengan siapa, tetap Gus Fuad tidak punya dendam abadi. Nah, ini salah satu, meskipun saya nggak bandingin ya, tapi antara Cak Nun dan Gus Fuad itu perbedaannya di situ. Kalau Gus Fuad itu tidak punya karakter dendam yang abadi dengan siapapun juga. Orang yang membuli dia, orang-orang yang sudah memfitnah Gus Fuad, orang yang sudah menghardik, orang yang sudah menjelek-jelekkan, itu Gus Fuad tidak pernah punya dendam abadi. Bahkan ipar, ini adik saya kan dapat saudaranya Gus Fuad, adik kandung saya, ya suaminya ini saudara dengan Gus Fuad, satu mbah tapi lain bapak ya. Itu juga udah berkhianat, padahal si adik ipar saya ini sudah istilahnya sudah diopeni sama Gus Fuad, tapi akhirnya berkhianat. Itu pun juga tidak pernah dendam abadi selamanya, sering nanya ke saya. Nah, itu karakter Gus Fuad seperti itu. Sedangkan Cak Nun, saya berasumsi nih ya, karena mempunyai latar belakang yang seperti itu, ya tentu beda karakternya. Dan saya tidak menyebutkan atau menyudutkan Cak Nun ya, karena memang saya bukan siapa-siapa. Saya ini orang apa sih? Saya juga bukan tokoh, saya hanya menarasikan bahwa ini pandangan saya gitu loh. Jadi kalau kita itu mengikuti mengikuti orang yang kita anggap sebagai tokoh, kita anggap sebagai guru gitu loh, itu juga harus hati-hati. Karena kalau dengan acara-acara yang dibuat seperti itu, di format apapun juga, tapi kalau isinya setiap kali berdialektika, setiap kali menerima ceramah atau tanya jawab atau segala macam, kalau di brainwash hanya untuk membenci seseorang, apalagi memanas-manasi, ngompor-ngompori, bahkan sampai mencuci otaknya agar menyerang kepada pemerintahan yang sah. Ini kan berbahaya sebetulnya. Karena belum tentu juga semua pengikut itu tahu persis agenda si gurunya ini. Agendanya mau kemana itu belum tahu persis, karena selalu saja dibikin retorika. Saya tidak menyebut Cak Nun loh ya, ini perlu diingat. Saya tidak menyebut Cak Nun, ini sebagai simulasi saja. Ketika kita masuk dalam kelompok yang besar, kemudian ada tokoh di situ dan
itu kita yakini bahwa itu adalah guru kita, itu nanti dulu, cermati dulu karakter yang sebenarnya. Basic gitu loh, basic dia sebagai tokoh ini bagaimana sih mendirect para anggotanya ini. Atau begini, kita punya guru yang kita anggap itu panutan kita. Itu kalau kita hanya mencari manfaatnya, itu yang didapat pasti hitung-hitungan nominal, karena kita mencari manfaat. Padahal yang menurut saya itu benar, meskipun menurut saya sendiri ya, kalau kita mendatangi seorang tokoh yang kita anggap sebagai guru, itu kita dapat syafaatnya. Kalau dapat syafaatnya, kita nggak hitung-hitungan. Kalau kita hanya mencari manfaatnya, apalagi kita di brainwash oleh guru itu untuk mendukung dia, memperbanyak follower, itu sudah bahaya. Karena pasti agendanya untuk bergening ke penguasa agar semua yang diinginkan atas kepentingan pribadi itu dicukupi. Kalau tidak bisa, ini masa saya banyak, saya bisa mengerahkan massa dan lain sebagainya dan lain sebagainya lah. Saya tidak mendewa-dewakan atau mengkultuskan Gus Fuad. Tidak. Gus Fuad juga ada lemahnya. Pasti. Dan saya tahu kelemahan Gus Fuad gimana, saya tahu. Tapi karena saya lebih mendapatkan syafaatnya, soul saya itu mendapat syafaat dari Gus Fuad. Jadi kelemahan-kelemahan itu memang akhirnya untuk jaga jarak aja. Karena beliau tidak punya agenda apa-apa di pemerintahan ini. Orang video kemarin dulu, videonya Gus Fuad yang kontroversi itu, yang ada, yang apa namanya, model yang pakai kemben itu udah mau dibeli oleh konsorsium aplikasi seperti kayak Juk gitu ya, saya lupa namanya. Itu mau dibeli itu lagu, tapi Gus Fuad tidak kasih. Ini mending biar dilihat tokoh nasional saja. Video saya ini biar dilihat dan dia bisa tahu pesan saya apa. Makanya muncul waktu hari ulang tahun PDIP, yang semua peserta dan pengurus petinggi-petinggi PDIP sudah menanti-nanti siapa nih yang akan diumumkan menjadi capres. Ternyata Bu Megawati di prank gitu loh. Itu terkait video Gus Fuad itu. Loh, begitu. Ini terkonfirmasi atau tidak? Ya monggo. Saya sekali lagi, ini saya tidak membabi buta mengatakan bahwa ini benar. Ini soal keyakinan gitu. Sekali lagi soal keyakinan, terus diolah di alam pikir saya, dan saya tidak ada kesimpulan bahwa itu benar 100%, karena hidup kan dinamis, tidak statis. Tapi untuk masalah meyakini siapa yang patut buat guru kita, yaitu yang tahu Anda sendiri atau saya sendiri. Dan itu tidak perlu diproklamirkan, karena itu urusan dapur kita masing-masing. Kembali ke Cak Nun tadi. Jadi seperti itu. Anda bisa simpulkan secara permanen boleh, secara jangka pendek silahkan. Toh mungkin bisa jadi Cak Nun
di waktu depan akan berubah. Karena gimana pun juga loh, ini loh, pemerintahan yang sah itu tetap tidak bisa kita ganggu-gugat, bagaimanapun juga. Walaupun ada isu ini, itu, segala macam. Kita ini masyarakat awam yang hanya mengetahui secara kulitnya saja kan. Nah, kalau itu kita terbawa oleh komporan-komporan, belombongan-belombongan orang-orang tertentu yang sebetulnya dia punya niat tertentu ke pemerintah, kita dijadikan cecunguk di kelompok itu, ya goblok kita lah. Mau-maunya kita digituin. Ya toh? Udah dateng sampai malam, sampai pagi, cuman mendengarkan dialog satu arah, diceramain. Oke, sudah 25 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.